Saya ingin membacakan apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, pada tanggal 27 Desember 1999. Waktu itu beliau membuka perayaan Natal. Mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat beragama lain, bahkan seluruh umat manusia. Sebab Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat manusia, bukan juru selamat umat Kristen saja. Wait a minute. Who are you? Pertanyaan kritisnya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah. Jika kita flashback, melihat kembali peristiwa di mana iblis menjadi makhluk yang dimurkai Allah karena kesombongannya dan tidak mendapat ampunan hingga sekarang, hal itu bisa juga menimpa manusia hanya karena kesalahannya. Padahal ia seorang penghuni surga. Namun, karena fatwa-fatwanya yang bisa menyesatkan manusia, akhirnya di hari penghakiman Allah, sejumlah manusia yang sudah masuk neraka menuntut orang tersebut karena meyakini fatwa yang dia sampaikan semasa hidup di dunia. Misalnya saja orang ini yang mengatakan bahwa umat Islam seharusnya ikut merayakan Natal karena Yesus merupakan juru selamat bagi manusia dan bukan hanya bagi Kristen. Memang benar manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Jadi setiap manusia pasti memiliki kesalahan, tidak terkecuali figur yang satu ini. Nobody's perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. saya ingin membacakan apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, pada tanggal 27 Desember 1999. Waktu itu beliau membuka perayaan Natal. Mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat beragama lain, bahkan seluruh umat manusia. Sebab Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat manusia, bukan juru selamat umat Kristen saja. Wait a minute. Who are you? Pertanyaan kritisnya adalah, bisakah Gusti Yesus itu dicintai dengan cara menggunakan cara yang non-trinitarian? Kalau saya cinta Gusti Yesus tapi tidak menggunakan cara Trinitas, kira-kira Gusti Yesus iki gelem nrimo aku utawa ora? Nah, inilah masalahnya ketika pernyataannya kemudian ditanggapi serius oleh orang-orang Kristen. Dijadikan sebagai pembenaran untuk mengikatkan kepada ketuhanan Yesus. Mereka meyakini bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan yang benar karena sebagai juru selamat manusia. Pendapat ini tentu kami bantah, sekalipun orang yang berkata itu adalah figur yang terkenal dengan agama dan jabatannya semasa hidup. Sebab secara literasi, Yesus sebagai juru selamat hanya berlaku untuk Bani Israel saja, tidaklah untuk seluruh umat manusia. Kita bisa melihat di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran bahwa Isa Al-Masih atau Yesus alaihissalam diutus hanya kepada Bani Israel saja. Kita bisa lihat di dalam Quran surah As-Saff ayat 6 dan di dalam Bible kitab Matius pasal 10 ayat 5 dan 6 serta kitab Matius pasal 15 ayat 24. Sahabat-sahabat sekalian, di dalam ayat ini terdapat kata hanya yang artinya adalah sebuah kekhususan terhadap sesuatu. Kata hanya ini bisa dibuktikan sesuai perintah Yesus kepada murid-muridnya sebelumnya di pasal Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Di sini Yesus mengkhususkan murid-muridnya hanya untuk Bani Israel saja, tidak boleh ke jalan bangsa lain.
Artinya jelas, Yesus juru selamat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala pada suatu tempat saja, pada suatu teritorial tertentu saja. Tidak lebih dari itu. Just for Israel atau only for Israel. Perayaan kafir yang dimaksudkan di sini adalah perayaan Dewa Matahari. Dewa Matahari yang dikenal sebagai Dewa Mitra. Dewa Mitra itu adalah dewa yang disembah oleh hampir dunia kuno pada waktu itu, terutama di Roma. Mereka menyembah Dewa Matahari, dan Dewa Matahari ini tanggal kelahirannya adalah 25 Desember. Dan karena itu maka orang-orang kafir pada tanggal 25 Desember mereka selalu menyembah dan merayakan hari kelahiran Dewa Mitra ini. Lalu acaranya itu berlangsung dari 1 minggu sebelum 25 Desember. Klimaksnya ada pada 25 Desember. Karena itu disebut sebagai Festival Saturnalia. Di dalam Festival Saturnalia ini begitu banyak kegiatan. Puncaknya pada 25 Desember. Dan pada waktu itu di musim dingin menandai munculnya matahari, maka orang-orang kafir itu membawa lilin-lilin lalu membakarnya di pohon-pohon cemara untuk merayakan Dewa hari kelahiran Dewa Mitra itu. Di dalam Quran Surah As-Saff ayat 6 sangat tegas, Al-Quran menginformasikan, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hei Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadaku, membenarkan kitab sebelumku yakni Taurat, dan memberi kabar gembira akan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad." Jelas sekali di sini bahwa Isa ibnu Maryam atau Isa Al-Masih memang hanya diutus kepada Bani Israel. Nah, lantas bagaimana dengan referensi yang tercatat di dalam redaksi Bible itu sendiri? Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 5 dan 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Bahkan pada pasal selanjutnya Yesus jauh lebih tegas lagi. Kita bisa lihat di dalam Matius pasal 15 ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jelas ya? Karena ajaran Yesus atau Isa Al-Masih bukanlah ajaran untuk menyekutukan Allah. Ajaran Yesus bukanlah ajaran Trinitas, melainkan ajaran monoteisme. Apabila Bani Israel mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal dirinya, dalam artian Yesus hanya sebagai utusan Allah saja, bukan malah memindahkan Yesus dari bingkai kerasulan kepada bingkai ketuhanan, seperti orang-orang Kristen. Artinya, apa yang diajarkan di dalam kekristenan itu bukanlah ajaran dari Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Sebagai manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan, tentunya hal yang wajar ketika seseorang melakukan kesalahan ataupun tergelincir dalam berkata-kata. Namun pandai-pandailah kita semua mengambil hikmah dan mencoba mencari tahu kebenarannya agar kita menemukan kebenaran yang hakiki. Karena lidah manusia diciptakan sedemikian lunak sehingga mudah sekali tergelincir apabila tidak berhati-hati. Maka perkataan kita tidak hanya bisa mencelakakan diri kita sendiri, tetapi juga mencelakakan orang lain, bisa melukai orang lain, dan bisa juga menyesatkan orang lain. Demikian ya sahabat-sahabat muslim, mengapa Rasulullah juga berpesan di dalam hadis, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata-kata yang baik atau diam. Mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat beragama lain, bahkan seluruh umat manusia. Sebab Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat manusia, bukan juru selamat umat Kristen saja.
Nah, demikian video dari kami. Semoga bisa diambil manfaatnya dan menjadi sarana edukasi serta menambah wawasan dan membuka cakrawala berpikir kita agar lebih logis dan sistematis untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.